Selamat malam Pak, perkenalkan saya Mikael Nicholas lagi dari Kodim Informatika Angkatan 23 dengan NIM 112304. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang particulum kita yang ketujuh, yang dimana di sini kita suruh untuk buat summary eh, dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Di sini yang pertama itu adalah link list. Jadi eh, link list itu adalah sekumpulan elemen yang bertipe sama yang mempunyai kode eh, satu. Dan setiap elemen itu terdiri dari dua bagian, yaitu informasi tentang elemennya dan juga informasi mengenai alamatnya. Nah, jadi dalam link list itu ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu ada append, yang dimana append ini gunanya untuk menambahkan elemen di akhir list kita. Dan untuk kompleksitasnya itu O1 karena dia hanya bisa berjalan satu satu iterasi saja. Jadi operasi konstan O1 karena dia operasi konstan karena tidak perlu transversal. Nah, jadi detailnya itu sudah diketahui. Jadi sini ada juga metode remove last yang dimana itu gunanya untuk menghapus node di akhir dari list kita. Nah, jadi untuk kompleksitas itu ada ON karena dia perlu transversal untuk menemukan node sebelum yang terakhir. Nah, sini juga ada prepend, yang dimana prepend ini gunanya untuk menambahkan node di awal list kita. Di awal list kita, jadi kompleksitasnya itu adalah O1 karena dia operasi konstan, tidak perlu transversal, dia hanya berjalan sekali saja. Lalu sini juga ada remove first, yang dimana gunanya untuk menghapus node pertama dari list kita. Untuk kompleksitas itu ada O1. Nah, karena dia hanya mengakses dan mengubah pointernya itu aja. Lalu sini juga ada metode get, yang dimana metode get ini gunanya untuk mengambil node pada posisi indeks. Nah, ini ada ON karena dia harus dalam kasus terburuknya itu kita harus eh, transversal seluruh list kita itu. Nah, nanti di dalam pertama itu kita transfer dari head hingga indeks yang ditemukan. Nah, lalu nanti dia akan mengambil node yang pada indeks yang kita tentukan. Di sini juga ada method set, yang dimana method set ini gunanya untuk mengubah value dari di posisi indeks. Nah, ini juga ON karena dia bergantung pada get indeksnya juga. Di langkah-langkah itu pertama kita pakai dulu get index untuk mengambil node itu, lalu nanti kita ubah jika node-nya ditemukan seperti itu contohnya. Lalu juga di sini ada insert, yaitu menselipkan node baru di posisi indeks. Nah, untuk kompleksitasnya itu adalah ON karena kita harus menggunakan get index min 1. Kenapa indeks min 1? Karena kan indeks itu eh, dia dimulai dari nol, makanya dia harus min 1. Lalu sini juga ada metode remove yang dimana gunanya untuk menghapus loop pada posisi tertentu. Dia juga ON, kompleksitasnya ON karena dia juga menggunakan get indeks min 1. Satu karena tadi indeks dimulai dari nol. Maka dia, kalau misalnya kita mau misalnya mengambil elemen yang ketiga, maka indeks itu sebenarnya adalah 2. Jadi dia harus 3 dikurang 1 yaitu 2 untuk untuk menghapus satu node itu. Dan di sini juga ada metode reverse yang dimana gunanya untuk membalik urutan node dalam link list kita. Nah, ini juga adalah ON karena dia harus transfer seluruh link list lalu membalik pointer-pointer. Kita masuk ke double link list. Jadi, jadi double link list ini eh, ada di double link list adalah data yang menghubungkan sekumpulan data secara berurutan dan dua pointer pada setiap elemennya. Jadi pada double link list juga ada beberapa metode dan juga dia untuk di, di akhir. Jadi kompleksitas itu juga adalah O1. Dia karena sudah punya referensi detailnya tidak perlu transversal. Lalu sini juga ada remove flash yang dimana gunanya hapus transversal pada dari list kita itu memiliki kompleksitas O1 juga karena dia tidak punya referensi detail langsung akses ke node akhirnya tanpa transversal. Ini untuk contohnya. Lalu ada juga prepend sama juga yang dimana prepend ini gunanya untuk menambahkan node di awal link list. Nah, untuk kompleksitasnya juga O1 karena langsung mengakses dan mengganti. Di sini juga ada image first, di mana itu gunanya
menghapus element pertama dari list kita. Lisnya juga O1 karena langsung proses headnya. Get juga sama seperti yang sebelumnya. Get untuk mengambil not pada posisi indeksnya. Nah, juga ada ON. Nah, dalam kasus tersebut ini harus menelusuri listnya atau masih linear. Langkah ini pertama jika indeksnya lebih kecil dari panjang list itu dibagi dua, maka dia akan transfer dari head. Jika indeksnya itu lebih besar sama dengan panjang list panjang list kita itu dibagi dua, maka dia akan transfer dari tail. Nah, sini juga ada metode set yang dimana gunanya set ini ubah value dari node di posisi indeks. Ini juga memiliki kompleksitas ON yang dimana bergantung pada get indeksnya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu nanti, dia akan menggunakan get index untuk mengambilnya, lalu akan membuat nilainya jika ada. Lalu di sini juga ada metode insert yang dimana gunanya untuk node pada di posisi tertentu. Sini juga ada ON karena eh, di kompleksitasnya juga ON karena butuh get index min 1 yang linear. Sini juga ada metode remove yang gunanya untuk mengupload pada posisi tertentu atau pada indeks yang kita minta. Ini juga ON karena dia harus bergantung pada get index itu tadi. Seperti yang contohnya. Nah, jadi stack itu adalah suatu data LIFO atau last in first out yang dimana elemen terakhir yang masuk itu akan keluar lebih dulu. Nah, contohnya itu seperti kita memasukkan eh, masukkan buku dalam ke sebuah kotak. Nah, contohnya misalnya kita masukkan empat buku dalam satu, misalnya ada buku A, B, C, D, maka nanti kalau misalnya kita mau buku itu, kita pastikan ngambil yang paling atas. Maka nanti yang kita ambil yang pertama itu adalah buku D, seperti itu. Jadi ya buku yang terakhir masuk itu adalah buku yang pertama diambil. Nah, jadi di dalam stack ini ada dua metode, itu adalah push untuk mendapatkan elemen ke atas stacknya, dan juga ada pop untuk menghapus elemen teratas dari stack itu. Contohnya kita masukkan satu, 2, dan 3. Nah, nanti kalau misalnya kita pop, dia akan mengambil yang paling atas, yaitu 3. Karena 3 adalah elemen terakhir yang kita push ke dalam stack kita. Terus ini juga ada NQ. Mana NQ ini adalah menambahkan elemen baru ke artikel kita dari queue kita. Nah, jadi, eh, oh, sebelumnya, sebelum sebelumnya queue itu adalah antrian struktur data yang mengatur elemen-elemen dalam urutan linear dengan prinsip IPO atau first in first out. Nah, contohnya itu first in first out itu atau yang pertama datang itu yang pertama ditangani. Contohnya misalnya ketika kita ke, ke kita belanja atau ke rumah sakit, jika kita pertama datang maka kita yang akan pertama dilayani. Di dalam queue ini juga ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah NQ, di mana NQ itu menambahkan elemen baru ke asisten kita dari queue kita tadi. Jika queue itu kosong atau panjang itu sama dengan 0, maka node baru akan menjadi first dan last-nya. Karena elemen cuma satu kan. Lalu sini juga ada, kalau misalnya kosong, dia last next akan diarahkan ke node barunya. Baru nanti last itu diperbarui menjadi node baru. Nah, untuk kompleksitasnya itu O1, karena dia konstanta masuk kelasnya. Untuk yang DQ juga, DQ ini adalah kebalikan dari NQ tadi, yang kalau misalnya NQ menambah, kalau misalnya DQ ini menghapus. Nah, jadi DQ ini akan menghapus elemen pertama dari LQ kita. Pertama, jika Q-nya itu kosong, maka dia akan kembalikan nilai 0. Jika hanya ada satu elemen, maka first dan last-nya itu diset ke 0. Jika lebih dari satu, maka first akan dipindah ke first next, dan node lama akan dihapus referensinya. Nah, kalau misalnya dia lebih dari satu, maka nanti kan kita hapus, maka nanti eh, elemen pertama itu menjadi elemen yang kedua atau indeksnya itu yang pertama, indeks satu. Seperti itu. Untuk kompleksitas itu adalah O1 karena langsung dihapus dari head-nya atau eh, elemen pertama pada Q kita. Di sini juga ada binary search tree yang dimana binary search tree ini mana binary search tree ini adalah poros atau binary dan binary. Nah, jadi binary search itu kayak dua term menyimpan data dalam bentuk pohon ini. Jadi akan bentuk eh, pohon. Jadi kalau misalnya pohon kan akan di atas. Tapi kalau misalnya adalah binary search ini yang menjadi pada
paling atas itu adalah akar. Seperti itu. Jadi di binary search string itu ada beberapa metode tepatnya yang pertama kita insert itu menambahkan not baru ke dalam binary stringnya sesuai dengan apa. Kalau misalnya string itu kosong maka not baru itu menjadi root atau akarnya. Jika tidak maka dia akan melakukan transversal. Jika value lebih kecil dari not saat ini maka dia akan pindah ke kiri. Jika value lebih besar daripada not saat ini maka dia akan pindah ke kanan. Jika sudah ada di dengan nilai yang sama maka dia akan return false atau tidak di insert. Karena pada dasarnya nilai not yang di kiri itu harus lebih kecil daripada not yang kanan. Lalu di sini juga ada big O not di sini itu ada O log n atau kecil itu O log n dan juga ada O n atau case seperti ini. Juga ada contents yang dimana contents itu adalah mencek apakah sebuah nilai atau value di dalam binary search string itu mulai dari root maka nanti akan dilakukan transversal seperti insert. Jika ketemu maka dia akan true. Jika tidak ditemukan sampai ke ujung maka dia akan return false. Kompleksitasnya itu adalah O log n. Lalu di sini juga ada delete, itu menghapus node dari binary search tree berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, sini akan ada tiga kemungkinan dalam kasus pertama itu tanpa anak atau leave, maka dia akan menghapus, maka akan langsung hapus atau return null. Yang kedua itu node dengan satu anak ganti node dengan anak yang satunya lagi. Lalu sini juga ada kondisi yang ketiga itu node dengan dua anak, maka dia akan dicari yang maksimal yang subtree kiri atau kanannya sebagai pengganti. Lalu akan dilakukan rekursiv untuk menghapus pengganti dari subtree tersebut. Nah, jadi di sini kalau misalnya code-nya itu di code-nya kasih dua anak hanya satu subtree yang kiri, jadi pengganti selalu di node yang kecil yang itu yang paling kiri. Untuk kompleksitas itu all of n. Lalu sini juga ada hash table yang dimana hash table ini gunanya untuk mengubah key, tipe string, index, array menggunakan fungsi hash sederhana. Jadi dia akan mengalihkan setiap karakter ASCII dengan 23. Jumlahkan hasilnya dan mengambil mod dengan ukuran array-nya agar hasil pada dalam rentang x valid. Jadi tujuan itu adalah menentukan lokasi bucket atau bucket di array penyimpanan data. Untuk komposisi itu ada ON sampai N. ON di mana N itu adalah penjadi. Lalu sini juga ada set, yang mana ini set ini gunanya untuk menyimpan pasangan dari key dan value ke dalam stable kita. Jadi yang pertama itu nanti dia akan menghitung indeks menggunakan hash key, lalu dia akan jika tidak ada indeks tertentu maka dia akan menyimpan langsung. Jika sudah ada maka dia akan menggunakan chaining dengan menambahkan node baru di akhir link list di indeks tersebut. Untuk um, kompleksitasnya itu adalah ON karena saat semua data masuk ke indeks yang sama. Ini contohnya. Sini juga ada metode get, sama juga mengambil untuk mengambil value berdasarkan key-nya. Nah, jadi yang pertama nanti dia akan nanti yang pertama itu menghitung indeks menggunakan S atau key-nya. Lalu yang kedua dia akan transversal pada link list di indeks itu sampai menemukan node dengan key yang sama. Lalu yang ketiga dia kalau misalnya ketemu maka dia akan mereturn value-nya, kalau misalnya nggak ketemu dia akan return 0. Untuk kompleksitas itu adalah ON karena jika banyak konsilian dan semua disimpan dalam satu paket. Nah, selanjutnya ada keys yaitu mengambil seluruh key dalam SW kita. Nah, jadi dia akan lakukan transversal pada seluruh bucket kita. Nah, di setiap bucket akan ditelusuri node atau chaining dapat ditambahkan ke list ke list kita. Untuk kompleksitas itu adalah ON karena bisa jadi semua elemen berada di dalam satu bucket atau tersebar. Lalu sini juga ada graphs. Nah, jadi graphs ini adalah tersebut dalam bidang geometri terhubung oleh sebuah garis. Jadi dalam juga ada add text ini mana gunanya untuk menambahkan simpul ke dalam graph jika belum ada. Yang pertama nanti dia akan mencek apakah vertex itu sudah ada di dalam edges list kita. Kalau misalnya belum ada, maka dia akan menambahkan vertex ke
adjust list kita dengan nilai awal improve value release kosong atau tidak punya tanggal dulu. Nah, jadi advertis ini juga sama seperti metode sebelumnya itu untuk complexity itu adalah satu karena dia hanya pengecekan konsistensinya dan put di hashmapnya. Nah, jadi itu adalah operasi konstan waktunya. Lalu juga ada edge yang dimana gunanya untuk menambahkan sisi atau edge dua arah. Nah, antara dua simpul vertex satu dan vertex 2 dengan bobot satu. Nanti dia akan mengecek apakah kedua vertex sudah ada di edges list kita. Kalau misalnya belum, maka dia akan menambahkan objek edge baru ke daftar tetangga kedua simpulnya. Nah, untuk kompleksitasnya juga O1 karena hanya operasi get pada hashmap dan add ke release-nya. Contohnya seperti ini. Dia akan menambahkan F. Di sini juga ada remove edge yang mana ini gunanya untuk menghapus sisi atau dua ada vertex 1 dan vertex 2. Nah, contoh itu kayak dia menghapus semua elemen S dari vertex 1 menuju vertex 2 dan sebaliknya menggunakan removals. Nah, jadi untuk kompleksitas itu adalah ON karena bisa menyentuh semua tetangga dari vertex 1 dan vertex 2 dengan menggunakan removal. Lalu sini juga ada remove vertex yang mana gunanya untuk menghapus simpul vertex dari graf berdasarkan semua sisi terhubung simpul tersebut. Nanti dia akan mengecek apakah vertexnya ada. Kalau misalnya ada, untuk semua tetangga dari vertex itu akan dihapus edge balik menuju vertex ini. Lalu dia juga akan menghapus vertex dari edge listnya. Untuk kompleksitas itu ON karena dia harus melalui semua tetangga vertexnya itu. Jadi dia harus melakukan iterasi. Kemudian dia akan di removal di setiap daftar tetangga ON dalam kasus terburuknya. Nah, jadi adalah min hap dan max hap. Nah, jadi eh, kalau data yang lebih yang dalam bentuk tumpuan benda. Jadi kalau misalnya dalam ilmu komputer itu hap itu adalah suatu data yang berbentuk pohon linear dengan lengkap. Nah, seperti itu. Di sini ada min hap, di sini juga ada max hap. Nah, jadi dalam help ini juga ada beberapa metode yang harus diperhatikan. Yang pertama itu left child, integer index. Nah, jadi ini gunanya untuk menghitung indeks anak kiri pada hap kita. Lalu juga ada right child, yang dimana gunanya untuk menghitung indeks pada anak kanan menggunakan eh, ini untuk menghitung indeks anak kanan pada hap kita. Terus juga ada parent untuk menghitung indeks parent dari sebuah elemennya. Lalu ada juga swap, yang dimana swap ini gunanya untuk menukar dua elemen di dalam kita. Nah, untuk kompleksitas itu O1, ya, karena semua operasi ini operasi aritmatika atau akses langsung ke array kita. Di sini juga ada insert, yang dimana guna untuk menambahkan elemen baru. Dan tidak akan menambahkan elemen baru ke dalam heap dan menjaga seperti heap menggunakan proses bubble up. Nah, jadi di sini dia akan menambahkan elemen di akhir array selama elemen lebih besar pada parentnya, maka dia akan menukar posisi ke atas atau bubble up. Nah, untuk kompleksitas itu adalah O log n karena maksimal perlu bubble up sepanjang string heap atau log n itu untuk heap dan elemen. Lalu sini ada remove and sync down. Nah, jadi menghapus elemen maksimum dari heap atau karena ini max heap, elemen maksimum selalu di indeks 0. Lalu dia akan menyimpan elemen terbesar atau heap 0. Lalu heap 0 itu akan digantikan dengan elemen terakhir atau heap size min 1. Lalu hapus elemen terakhir, lalu panggil sync down untuk menjaga properti heap. Nah, dia juga akan melakukan heap PV down, di mana gunanya itu adalah menempatkan elemen pada posisi yang benar di dalam heap setelah penghapusan. Dia akan memeriksa apakah anak kecil atau anak kanan lebih besar pada elemen saat ini. Kalau misalnya iya, maka dia akan menukar dengan anak yang lebih besar. Lalu dia akan mengulang sampai posisinya sudah benar atau tidak ada anak yang lebih besar. Untuk kompleksitas itu adalah log add karena
maksimal perlu sign down ke level downnya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kan di sini awalnya itu tadi ini 15, 19. Nah, jadi ditukar menjadi 18 di sebelah sini. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.